Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini pemandu cahaya Tuhan yang kawan-kawan, saudara-saudara menyebutnya pendeta, pengembala, budak angon, pemimpin spiritual yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan. Saya mohon maaf terlambat karena dari pagi saya belum pernah selesai. Habis ini harus ada keliling lagi. Saya mengucapkan terima kasih karena tugas pengembala itu mengembala berbagai jenis. Tepuk tangan semuanya. Saya tidak bisa nyebut satu sepersatu ya. Setiap orang, setiap hari itu bicaranya tentang iman. Saya kayak khotbah nih, tiap ketemu Natalan khotbah lagi. Nanti banyak undangan di sini, bahaya ini. Saya memilih jadi gubernur saja dan tetap menduda. Ini canda aja. Kenapa memilih pemimpin yang menduda? Karena pemimpin itu tugasnya satu, memberi harapan dan membangun kenyataan. Kenapa orang memandangnya lebih tajam pada saya? Karena memandang duda itu tak ada penghalang. Dan saya tidak mau rakyat saya melihat saya ada penghalangnya. Karena saya tidak mau warga Jawa Barat melihat saya ada penghalangnya, maka saya tidak akan membuat penghalang bagi rakyat saya. Saya tidak akan membuat penghalang karena agama. Saya tidak mau membuat penghalang karena bahasa. Saya tidak mau membuat penghalang karena baju, karena kesukaan. Saya hanya ingin menyatukan, yaitu rasa. Setiap pemimpin spiritual pasti mengajarkan hidupnya rasa. Orang yang punya rasa itu pasti punya rumasa. Orang yang punya rasa pasti punya rumasa. Orang yang punya rasa pasti punya selera. Tingkatan yang tertingginya adalah rumasa. Tingkatan terendahnya adalah selera. Karena rumasa itu apa? Rumasa itu dalam bahasa Sunda begini: hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersani Gusti. Karena orang Sunda itu jarang menyebut nama Tuhan. Yang Sunda ya. Kenapa jarang menyebut nama Tuhan, bahkan dianggap sesuatu yang tabu disebut? Karena tidak boleh menyebut sesuatu yang maha, sesuatu penentu, sesuatu yang segala-galanya. Karena bagi orang Sunda, jangankan menyebut nama Tuhan, nyebut nama ayahnya aja udah nggak boleh. Maka dikasih alas. Alasnya apa? Alas itu sepatu ada alasnya. Nah, kenapa dikasih alas? Ada jarak. Kenapa dikasih jarak? Agar apa? Agar ada pembeda. Sehingga nyebutnya bapak, emak, akang, teteh. Kalau itu om. Nah, karena pakai alas, maka karena jarang disebut dan itu sakral, jarang disebutnya di mana? Di lidah. Di lidahnya jarang disebut. Bahkan mungkin tidak disebut. Tetapi dia hadir di mana? Di rasa, di cinta. Rasa cinta itu di mana? Ya di iman. Karena adanya di iman, maka dalam bahasa filsafatnya dia sudah sublimasi.
Karena sudah sublimasi, kata orang Sunda, dia sudah ngawiraga sukma. Karena sudah ngawiraga sukma, maka dia sudah bersatu dalam dirinya. Karena sudah bersatu dalam dirinya, maka imannya tidak dibacakan, imannya tidak diucapkan, tapi imannya lahir dalam bentuk perbuatan. Karena lahir dalam bentuk perbuatan, maka dalam dirinya hilang pengakuan. Karena hilang pengakuan, maka tidak ada aku. Yang ada adalah aku. Apa sih yang menjadi problem konflik kita hari ini? Yang menjadi problem konflik kita hari ini adalah imannya terlalu sering diucapkan. Imannya terlalu sering dideklarasikan. Itu kalau dalam politik, terlalu banyak deklarasi, banyak keluar biaya. Sekali lagi, kalau dalam politik terlalu banyak deklarasi, banyak keluar biaya. Kadang-kadang orang yang deklarasi itu pengen apa? Pengen kelihatan sama yang diusungnya, agar besok menang ada catatannya. Kalau sudah menang ada catatannya, berarti ada bagiannya. Tapi bagi seseorang yang memberikan dukungan full penuh, wajahnya pun nggak boleh kelihatan, namanya pun nggak boleh disebut, tapi perannya peran utama. Jadi yang ikhlas itu tidak pernah mendeklarasikan. Siapa yang paling ikhlas dalam hidup kita? Ibu kita. Apakah ibu kita suka mendeklarasikan? Kau adalah orang yang aku besarkan, biayanya sekian, aku melahirkan, mengerangnya lama sekali, bapakmu itu enggak pernah. Enggak pernah. Orang yang ikhlas tidak pernah bercerita. Dan orang yang ikhlas itu, anaknya mau berbalas baik, mau berbalas tidak baik, dia tetap mendoakan dan ingin anak tetap dalam kebaikan. Untuk itu saya berharap agar kita tidak terlalu banyak berdeklarasi tentang iman. Kenapa? Semakin banyak yang berdeklarasi tentang iman, maka yang lain berdeklarasi tentang iman, seleranya beda-beda. Sehingga yang terjadi adalah konflik deklarasi. Apa yang mesti dilakukan? Ya, iman itu kan cahaya. Pertanyaannya adalah, ketika itu menjadi cahaya, di mana cahaya itu berada? Cahaya itu berada bukan di kasat mata. Cahaya itu berada di dalam jiwa. Kalau sudah cahayanya berada di dalam jiwa, pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan? Tidak ada. Kenapa tidak ada perbedaan? Karena persoalan rasa, persoalan cinta, persoalan jiwa. Gimana kita ngukur jiwa kita dalam pandangan mata? Yang terjadi konflik adalah ketika agama dipandang dalam pandangan mata, ketika agama didengar dengan pendengaran telinga. Tetapi ketika agama ada di dalam rasa dan dirasakan, sehingga agama itu milik siapa? Milik orang perorangan, bukan milik kelompok. Kenapa? Yang merasakan hanya orang yang punya rasa. Iman itu ada dalam rasa kita. Itu adalah hak yang bersifat pribadi, yang tidak bisa dihukumi dalam hukum-hukum yang bersifat publik. Makanya hak privat beriman itu. Nah, kalau berkumpul di battle, itu bukan urusan beriman menurut saya. Itu urusan berorganisasi, urusan berkelompok, urusan bersyarikat. Imannya pada akhirnya kembali pada dirinya masing-masing. Karena imannya kembali pada dirinya masing-masing, maka keimanan tidak bisa diukur dalam ukuran kasat mata. Tetapi iman
hanya bisa dirasakan kalau dalam ajaran agama saya hanya akan bisa dirasakan yaitu dalam amal soleh, yaitu perbuatan. Jadi seberapa besar orang beriman, lihat saja manfaatnya. Dalam lingkungan masyarakatnya dia bertetangga dengan baik enggak? Ketika tetangganya sakit, dia nengok enggak? Ketika tetangganya meninggal, dia berziarah tidak? Ketika di rumahnya ada makanan, tetangganya tidak punya makanan, dia berkirim atau tidak? Ketika di jalan ada yang kecelakaan, mobilnya berhenti atau tidak? Buka kaca atau tidak? Turun atau tidak? Menolong atau tidak? Kalau keimanan itu dinilai pada perbuatannya, saya meyakini tidak akan lagi ada orang yang berdebat persoalan iman. Kalau sudah yang diukur perbuatan, maka kita masuk pada universalitas agama, yaitu tidak membeda-bedakan. Bayangkan kalau beriman kemudian diukur pada selera, betapa bahayanya. Ketika di jalan mobilnya lewat, ada yang tabrakan, dibuka kacanya, agamanya apa? Yang tabrakan itu agamanya apa ya? Kristen. Kristennya HKBP apa Betel ya? Dibuka lagi, ini gerejanya Betel. Dia paling favoritnya sama pendetanya siapa ya? Nggak selesai. Untuk itu, mari kita hari ini beragama, kita wujudkan dalam aktualisasi agama yang bisa diukur dalam kasat mata, yaitu adalah perbuatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak, dan pada akhirnya agama akan menjadi universalitas, bahwa agama itu adalah perbuatan kebaikan. Kalau kemudian agama sudah berubah menjadi perilaku atau iman sudah berubah jadi perbuatan kebaikan, saya meyakini betul bahwa yang diinginkan oleh Yesus itu bukan jumlah gereja yang berdiri. Yang diinginkan oleh Yesus bukan jumlah pujian yang panjang. Tapi yang diinginkan oleh Yesus adalah membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu, digembalakan dengan iman menuju cahaya kebenaran yang sejati, hidup dalam pandangan kebenaran. Saya meyakini betul yang dicita-citakan oleh Yesus adalah hidup rukun tanpa pertikaian. Yang dicita-citakan oleh Yesus saya yakin sama dengan yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu membebaskan orang dari rasa lapar, membebaskan orang dari rasa takut, membebaskan orang dari rasa tidak terlindungi, sehingga dia menjadi manusia yang merdeka. Dia merdeka dari rasa lapar, merdeka dari rasa takut, dan hidup ada dalam perlindungan. Itu yang diinginkan. Jadi kalau itu menjadi cita-cita besarnya, apa yang harus dilakukan? Yang saat ini orang yang jarang dilakukan. Saya cerita kemarin pada perayaan Natal di gereja mana kemarin saya lupa. Saya menceritakan tentang budak Angon itu, budak buncir, budak janggotan. Saya baru janggotan kemarin tuh. Budak tumbal.
Apa itu budak tunggal? Yaitu orang yang mau mengorbankan diri. Kenapa saya cerita ini? Hari ini jarang sekali orang yang mau mengorbankan diri. Kebanyakan orang ingin mengorbankan orang lain. Mengorbankan diri apa? Ya, kita tahu bahwa Yesus mengorbankan diri hidup tanpa keluarga, tidak punya istri, tidak mau mengorbankan diri. Hidup dalam kesendirian, mengorbankan diri. Kenapa hidup dalam kesendirian mengorbankan diri? Karena yang dipikirkannya cuma satu, yaitu apa? Umatnya, jamaatnya. Nah, pertanyaannya adalah hari ini itu sulit cari orang yang mau mengorbankan diri. Pengennya mengorbankan orang lain. Nah, kita memerlukan hari ini adalah orang-orang yang mau mengorbankan diri. Mengorbankan kepentingan dirinya, mengorbankan kepentingan keluarganya, mengorbankan kepentingan anak-anaknya, mengorbankan kepentingan kekayaannya. Dia mengutamakan kepentingan kebanyakan orang yang disebut dengan jamaah. Jamaah kalau dalam kaidah saya itu adalah rakyat. Yang berbeda cuma bahasa. Nah, maka hari ini mari kita bersama-sama belajar hidup untuk berani mengorbankan diri sendiri. Yang menjadi problem hari ini apa? Yang menjadi problem hari ini adalah stigma. Stigmanya apa? Orang yang mengorbankan diri dianggap orang kalah. Bukankah Yesus dalam pandangan lawannya dianggap kalah? Dia hilang dirinya dalam pandangan kasat mata manusia. Dia memilih mengorbankan dirinya dengan disalib. Dan pandangan kita, orang yang menyerah itu dianggap kalah. Padahal saya selalu berulang-ulang bahwa orang yang menyerah dan tidak melawan itu bisa jadi dia adalah pemenang sejati. Ketika orang bertengkar, si kuasa menunjukkan telunjuknya ke depan matanya. Dan orang itu tertunduk sambil menangis dan mengatakan ampun. Walaupun dia benar. Orang beranggapan sang pemenang adalah yang berdiri dengan tonga dan beranggapan yang tertunduk menangis dan bilang ampun dia adalah pecundang. Dalam pandangan saya bisa jadi sang pemenang itu adalah yang menunduk, menangis dan bilang ampun. Dialah pemenang yang sebenarnya. Kenapa? Tuhan seringkali menjawab cerita tanpa doa. Karena Tuhan mengerti. Orang yang tertekan hidupnya, dizalimi, dihianati, dicampakan, dihinakan, bisa jadi dia menerima dan hanya menangis pada takdir itu. Tapi Tuhan Maha tahu apa yang harus terjadi pada takdir berikutnya. Seringkali doa itu terkabulkan tanpa diminta. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengerti rasa dan perasaan. Seringkali yang sering meminta tidak diberi. Karena Tuhan tahu mana yang harus diberi dan mana yang tidak mesti diberi. Dalam hidup kita, itu seringkali ada orang yang setiap ketemu itu minta diberi. Diberinya dengan ukuran. Tapi seringkali ada orang yang bekerja dengan ikhlas tanpa pernah meminta. Maka sang Tuhan yang punya rasa akan memberikan segala. Maka makna hirup ukur sesampuran awak ukur sasampayan sariring riring dumadi sarengkak saparipola sadaya kersaning Gusti
adalah sebuah proses di mana manusia melakukan penyerahan diri tanpa pernah meminta. Karena dia melakukan penyerahan diri tanpa pernah meminta, maka bisa jadi Tuhan akan memberikan segalanya. Seringkali kita minta, bisa jadi Tuhan hanya akan memberi pada yang kita minta. Tetapi Tuhan bisa jadi ketika kita tidak memintanya, cukup berpasrahnya, maka dia memberi apa yang dia sukai pada orang yang berpasrah. Maka pada akhirnya kalau iman itu menjadi gerakan yang di dalamnya mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai pembebasan, nilai memerdekakan, yang pada akhirnya iman akan menjadi bangunan indah dalam bentuk hidup berukun, damai, saling mencintai, saling mengasihi. Tak ada lagi orang lapar, tak ada lagi orang sakit, tak ada lagi orang menangis. Semua orang bahagia dalam iman, karena iman menjadi cahaya, menerangi bukan hanya buat dirinya, tetapi buat orang lain. Sehingga orang beriman menjadi orang yang menebarkan kebaikan dalam segala hal. Seorang pemimpin yang beriman mampu mesejahterakan rakyatnya. Seorang pengusaha yang beriman mampu membahagiakan pegawainya. Seorang suami yang beriman mampu membahagiakan istrinya. Seorang istri yang beriman mampu membahagiakan suaminya. Walaupun saya dalam hal ini belum dikategorikan beriman karena saya ditinggalkan oleh istrinya. Kenapa saya ditinggalkan oleh istrinya? Karena itu kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan berkehendak itu? Agar saya jadi gubernur, tak ada lagi yang melarang kemana saya pergi. Tak ada lagi orang yang marah karena uangnya diberikan pada janda-janda. Ini yang rahasia. Dan sehingga orang yang beriman itu satu puncaknya menerima takdir. Karena menerima takdir, dia menerima apapun jadi dari takdir. Tidak pernah memprotesnya. Kenapa? Karena dalam setiap takdir ada takdir berikutnya. Dalam setiap ketentuan pasti ada hikmah. Maka pelajaran dalam beragama dalam pandangan saya adalah mengambil hikmah. Kenapa jadi orang Sunda itu lebih damai? Karena orang Sunda itu terbiasa dengan apa? Dengan menerima sebuah kenyataan. Jadi hidup yang terbaik adalah menerima kenyataan, menikmati kenyataan. Karena kenyataan itu pahit dan manis adalah sebuah kenyataan. Dan hidup yang terbaik adalah tidak lari dari kenyataan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga perayaan Natal yang akan dilaksanakan tanggal 25 Desember semoga menjadi jalan terang menuju iman dan imannya menjadi kebaikan. Sehingga ketika iman terus dikumandangkan, maka gunung-gunung kembali hijau, bebas dari pembabatan. Ketika iman dikumandangkan, sungai-sungai menjadi jernih, bebas dari pencemaran. Ketika iman dikumandangkan, maka rumah-rumah berjejer dengan rapi, tanpa harus berselisih sengketa batas. Ketika iman dikumandangkan, maka guru tersenyum melihat muridnya yang kritis. Ketika iman dikumandangkan, tak ada lagi setan yang masuk ke telinga, ke hidung, ke lidah, bahkan ke hati. Karena semuanya sudah diusir oleh Sang Pembebas yang mengorbankan dirinya demi kepentingan manusia. Terima kasih. Saya sampai hari ini kalau menahan iman, saya masih agak lumayan. Sebagai duda yang berat adalah menahan iman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.